Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat seluruh dunia, apa kabar sahabat semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan, ditetapkan iman dan Islam sampai ajal menjemput kita. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara masalah ziarah kubur yang biasanya menjadi acara tahunan atau menjelang bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali makam para raja, sunan atau wali, dan orang-orang soleh. Setiap harinya ramai dikunjungi para peziarah yang datang dari berbagai daerah untuk berdoa mencari berkah atau sekedar jalan-jalan. Tahukah Anda, Nabi Muhammad hanya memerintahkan ziarah ke 3 tempat, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ziarah kubur tidak harus ke tempat orang soleh, bahkan kuburan Nabi Muhammad sekalipun. Anda boleh ke kuburnya siapa saja untuk mengingat mati. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya Anda simak ceramah almarhum Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mendengarkan. Ziarah kubur yang benar bagaimana? Boleh Pak mendengar ziarah kubur kepada kuburnya ayahnya, kuburnya ibunya, memintakan ampun kepada ayah ibu. Ziarah kubur boleh saja. Yang tidak boleh itu kalau ziarah kubur ke tempat ibu atau ke tempatnya siapa aja, terus minta sesuatu supaya didoakan oleh orang yang mati tadi, itu yang tidak boleh. Tapi kita mendoakan yang mati boleh. Tapi kalau yang mati suruh mendoakan yang hidup, kebalik itu. Orang mati itu tidak bisa apa-apa kok malah dimintai doa. Gitu kan? Dan ziarah kubur itu apa? Harus kuburnya ayahnya? Tidak, kuburnya siapapun boleh. Karena Nabi menganjurkan ziarah kubur itu tujuannya tadzkiratan lil maut, supaya kamu ingat mati. Maka ziarahlah kamu ke kubur. Kalau tidak pernah mati, ziarah kubur, biar kamu ingat bahwa kamu nanti calonnya masuk kubur seperti yang kamu lihat itu. Nah, ini diisukan juga katanya MTA itu melarang ziarah kubur. Ya, di dalam tulisan tadi ada MTA melarang ziarah kubur. Padahal di masjid, lewat radio, lewat peresmian-peresmian atau di majlis di akad pagi ini selalu ziarah kubur itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Memang dulu pernah dilarang oleh Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu tadzkiratan lil maut. Dulu kamu saya larang untuk ziarah kubur. Karena ziarah kubur umumnya minta sesuatu kepada orang yang ada di kubur. Ya, maka dilarang oleh Nabi. Setelah dijelaskan dengan Islam ini orang yang dikubur itu tidak bisa apa-apa, maka bisanya malah didoakan. Maka masuk ke makbaroh, daerah perkuburan itu pun dituntunkan Nabi supaya mendoakan Allah pada yang mati tadi. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahikun. Selamatan buat kamu yang ahli kubur, yang muslim, yang mukmin. Insyaallah nanti kami akan menyusul kamu, gitu loh. Nah, maka kalau mau berziarah kubur, kuburnya siapapun boleh diziarahi, tetapi jangan minta apa-apa terhadap yang dikubur. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah tidak menganjurkan umatnya untuk menziarahi kubur beliau. Jadi jangan menganggap ziarah kubur Nabi itu ibadah, bukan. Nabi hanya menganjurkan tempat-tempat yang dianjurkan untuk diziarahi oleh umat Islam itu ada 3 saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Madinah itu. Jadi ke Madinah, ziarah ke Masjid Nabi itu dianjurkan. Kalau ziarah ke kubur Nabi tidak dianjurkan. Tetapi juga tidak dilarang. Ziarah kubur itu kemana saja, kuburnya siapa saja boleh. Tidak harus kuburnya Nabi. Karena tujuan menziarahi kubur itu oleh Rasulullah dikatakan tadzkiratan lil maut. Ziarah kamu ke kubur supaya kamu ingat bahwa kamu nanti akan mati. Ya, seperti yang dikubur itu. Kalau kamu orang hidup ingat akan mati supaya tidak terlalu rakus, terlalu tamak terhadap dunia, seolah-olah semua akan dimiliki, seolah-olah hidupnya tidak akan mati. Nah, sehingga yang dicari bekal hanya dunia, materi saja. Tapi kalau kamu ingat mati, kamu akan mati seperti yang dikubur itu,
Mesti kamu berpikir apa yang dibawa kalau sudah mati gitu. Kenyataannya rumahnya bagus tinggal, mobilnya mewah tinggal, anak istrinya tinggal semua, sawah ladangnya tinggal semua. Yang dibawa apa? Yang diperlukan apa? Nah, itu supaya mengerti. Jadi jangan kita ikut-ikut ajaran bukan agama kita, ya. Bukan agama kita. Cara menghormati orang tua dengan mengirim kembang taman, apalagi menembok kuburnya, bahkan diharamkan. Menembok kubur, mengijing kubur itu haram, tidak dibolehkan ya Rasulullah. Membuat tulisan-tulisan di atas kubur dilarang. Ya, dia yang namanya ditulis terus si fulan meninggal tanggal 1 Suro tahun sekian. Genap umur, enggak boleh, enggak tulis-tulisan. Kubur itu enggak perlu ditulisi. Enggak perlu ditulisi apa-apa di atas kuburnya itu. Bahkan dikijing pun tidak boleh. Maka kalau karena banyak kubur dan dikijing-kijing, nah akhirnya banyak orang hidup yang tidak kemanan tempat kalau mati. Karena kuburan sana tutup, kuburan sana tutup. Kuburan dilatar, yang hidup ini mau dikubur di mana? Padahal yang hidup ini calonnya juga bakal mati lah. Kuburan di mana-mana sudah ditutup, saya nggak dapat tempat, ya kan? Maka kalau tidak diijing itu tahun kemudian kira-kira sudah hancur, sudah jadi tanah, nggak bisa dipakai oleh orang lain. Dan nanti kalau ziarah kubur mulai baik, renek no, ya kan? Ya enggak. Maka tidak ada anjuran ziarah kubur ke tempat banyak. Tidak ada. Ziarah kubur siapa aja boleh. Kuburnya siapa aja boleh. Tidak usah ke kuburnya Sunan Ngampel, Sunan Bonang, kuburnya ke mana itu Ronggo Warsito, ala-ala Sumber Nyawa, Samber Nyawa. Ya. Kemana aja boleh. Lah ziarah ke kubur itu boleh apa tidak? Boleh, silakan. Ya. Tapi kalau yang kubur itu datang melakukan dodok, nah itu wong mati, wong melakukan datang dodok. Ya. Saya pernah ke kuburannya Ronggo Warsito sana. Waktu kecil malah, waktu SD saya belum. Sekarang dah tidak lagi. Nah itu jalannya padahal itu harus jalannya jalan jongkok gitu. Ya saya kalau pas diawasi yang ikan itu saya jongkok, kalau sudah dari jalan gitu. Karena sudah kecil nggak yakin begitu. Maksudnya kuburan ada kan kaya nyembah, ya kalah nyembah Gusti Allah. Ya. Nah, jadi kubur itu perlu diziarahi supaya yang ziarah kubur itu ingat mati. Tetapi kuburnya siapa yang harus diziarahi? Tidak ada ketentuan-ketentuan kubur tertentu. Siapa aja boleh. Maka dari itu sampai kuburnya Nabi pun Nabi tidak pernah menganjurkan suruh ziarahi kubur. Kuburnya beliau. Enggak disuruh. Malah dulu orang ziarah kubur dilarang kok. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu tadhkiratan lil maut. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Sebab kalau kamu ziarah kubur biasanya berbuat kemusyrikan, minta sesuatu kepada yang dikubur, minta pengestu, minta doa, minta dan sebagainya. Sehingga seolah-olah orang kalau sudah mati itu dianggap jadi orang sakti, punya apa-apa, bisa dimintai apa-apa, ini kan. Maka ketika itu dilarang oleh Nabi, jangan kamu ziarah kubur. Ziarah kubur itu dilarang awalnya. Orang setelah mengerti bahwa orang dikubur tidak ngerti apa-apa, sudah mati, tidak bisa apa-apa, nah kamu boleh. Sekarang saya anjurkan kamu ziarah kubur supaya kamu ingat bahwa kamu akan mati. Kalau kamu akan mati maka persiapkan bekalnya untuk mati itu apa. Inilah, jangan hanya sibuk mengumpulkan bekal materi untuk hidup dunia ini aja yang sementara ini. Sedang hidup dikubur diteruskan di akhirat nanti suatu kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang tidak ada batasnya. Kehidupan yang memerlukan bekal hidup juga. Lah apa bekalnya? Nah, bekalnya adalah amal soleh, amal kebaikan kita.
Itu supaya ingat. Maka ada orang kalau nanti sudah ibadah haji, ada orang datang ke kubur Nabi nangis-nangis di sana. Nangis-nangis sampai yang tidak bisa nangis ditangis-tangiskan. Ya rumah sana kalau nangis di kuburan Nabi itu ini tanda cinta kepada Nabi. Nabi tahu, wah ini orang yang mencintai aku. Nggak, cinta kepada Nabi bukan nangisi kuburnya. Orang yang cinta kepada Nabi ialah mengikuti, ya, mengikuti ajarannya, mengikuti tuntunannya. Itu yang mencintai Nabi. Walaupun kamu ziarah kubur, nangis di kubur, tapi apa yang diajarkan Nabi disepelekke, diabaikan, ya, tidak dilaksanakan, itu menghina pada Nabi, ya. Ya. Nabi pernah ziarah kubur ibunya. Nah itu beliau menangis. Kemudian diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Nabi nangis itu. Kenapa ya Rasulullah kau nangis? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Kalau boleh saya ingin ikut nangis, tapi sebabnya apa? Dan Nabi mengatakan, saya menangis karena saya mohon izin kepada Allah untuk memohonkan ampun ibuku tidak dikabulkan, tidak diizinkan. Tetapi saya mohon izin untuk menziarahi kuburnya diizinkan. Di ziarah kubur ibunya Nabi boleh, tapi mohonkan ampun tidak boleh. Nah itu Nabi menangis. Nah, jadi jangan diputar balik ente arah untuk ziarah kubur boleh. Malah sangat dianjurkan supaya kamu ingat kamu nanti itu akan mati. Mulai mumpung hidup jangan kemelinti, jangan kementus, ya seolah-olah kaya hidup terus, jangan merasa sombong, ya. Nah, coba pelek cahangon, ya. Itu ya. Ziarah kubur, kamu nanti bakalnya kamu ya mati akan seperti ini. Setelah mati seperti itu, ya apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu tulis, ya, akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah semuanya. Semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Latus alunna yauma idin anin na'im. Nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat yang lain-lain diminta oleh Allah, kamu gunakan untuk apa? Pertanggungan jawabmu nanti di hadapan Allah. Maka jangan gampang aja ngomong di sini seolah tidak ada apa-apa. Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapanmu yang kamu ucapkan keluar dari lafaz mulutmu itu dicatat oleh para malaikat pencatat. Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu. Itu ya. Jadi mengenai itu menziarah kubur sangat ditekankan, tetapi jangan minta sesuatu kepada kubur tadi. Nabi itu pernah melarang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazurha fa innahu tadhkiratan lil maut. Dulu aku melarang kamu menziarahi kubur. Nabi itu. Karena orang yang tidak tahu, orang ziarah kubur itu dikira minta sesuatu kepada yang ada di kubur. Zaman Nabi, maka dilarang oleh Rasulullah. Jangan kamu ziarah kubur, orang mati nggak bisa apa-apa kok kamu ziarah kubur malah minta sesuatu. Sekarang ada enggak orang ziarah kubur minta sesuatu? Banyak. Nah, sing ngono kuwi dilarang. Minta berkahnya dari kuburan. Minta didoakan. Nah, wong mati kok diminta mendoakan. Ya. Kalau misalnya anaknya besok mau ya, nikah atau mau ngelamar atau apa, nah ngelamar nikah supaya didoakan, punya peralatan besok supaya selamat, ya. Anak areng lamar gawean minta didoakan bae sing nek kuburan biar dulu suciane tampa gaweane. Itu mbahmu itu sudah mati kok mbak jaluk ya apa ya itu tidak boleh maka gitu itu. Ya dah? Nah kalau ziarah kubur semacam itu tujuannya dilarang oleh agama kita. Ya. Tapi kalau ziarah kubur supaya kamu mengingati mati bakal mati seperti yang dikubur itu. Jangan minta sesuatu kepada yang ada di kubur. Karena belum tahu dikiranya orang dalam kubur itu malah jadi sakti. Ya, orang Jawa kan ya gitu tuh. Dulu ada digawe itu nyanggunya kuburan yang baik. Jaluk apa? Jaluk berkah. Ya. Nah, ngelamar jadi wakil presiden, apa ngelamar wakil bupati, wakil gubernur, apa ngelamar jadi Pak. Ngobengi malam Jumat apa lagi turu ning kuburane bae. Ya.
Jaluk wangsit bisikan, jaluk bisikan bae. Ndongake arep nyalon dadi bupati ben dadi. Ya. Lembahmu wis cek urip ora iso ndadekke apa meneh wis mati. Nabi pernah menasihati anaknya Fatimah ya. Hei Fatimah, mintalah kamu kepadaku sekarang widinya ini. Akan saya beri apa yang saya bisa, tapi jangan sekali-kali minta nanti di Allah di akhirat. Sudah mati saya nggak bisa memberi apa-apa. Tanggung jawabnya masing-masing. Mati itu sangat butuh sangu untuk mati itu apa? Kekurangan sangu di waktu mati itu kurang sangunya, tidak bisa minta tolong tambahan dari siapapun. Jangan mengharap-harap kiriman ganjaran dari anaknya, tidak sampai. Anaknya sendiri cekokian dosa, masa ngirim ganjaran. Ya. Jadi ziarah kubur itu bukan mengirim ganjaran, tetapi apa? Mendoakan, mohonkan ampun kepada orang tuanya yang sudah dikubur itu. Kalau ketika hidupnya orang tuanya Islam, ya, kalau orang tuanya Islam ketika hidupnya. Kalau tidak Islam, ya tidak usah didoakan. Jadi tidak ada kok kirim Fatihah, Qur'anul Binas, falah kalau ganjarannya supaya dikirimkan ibunya yang sudah mati, itu nggak ada tuntunannya. Ya, justru Allah mengatakan man amila sholihan fali nafsihi. Siapa beramal soleh, berbuat baik, kalau ada pahalanya untuk siapa? Fali nafsihi, untuk dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Maka wa man amila sholihan fali nafsihi, ya. Kalau berbuat baik itu dirinya sendiri. Tapi sebaliknya kalau berbuat tidak baik, kalau ada dosanya juga dipikul sendiri. Itulah. Orang yang mati sudah tidak bisa dapat tambahan pahala, dapat tambahan dosa, nggak bisa. Ya gitu. Istilahkan api itu seperti kalung yang tetap pada lehernya. Ya situ yang dibawa ya itu udah. Nggak ada tambahan, nggak dikurangi. Ziarah kubur itu manfaatnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk manfaat bagi yang dikubur, tidak. Nah, berdoa, lama doa ampun itu, kalau Allah mengabulkan doanya, manfaat untuk yang mati. Ya, gitu ya. Nah, kalau membaca Quran di situ tujuannya apa? Nabi itu mengatakan, tadi saya terangkan, supaya membaca Quran itu di rumah untuk menghiasi rumahnya, supaya di rumah itu terdengar suara bacaan Quran. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan, maksudnya di rumah tidak pernah membaca Quran di rumah, itu seperti kuburan. Nah, kalau bapak ini tadi di rumah tidak pernah baca Quran, yang mau baca Quran yang kubur, kebalik kan? Nah, sedang yang dibaca Al-Fatihah, ayat kursi, surat Yasin. Sekarang saya tanya, untuk apa Quran dibaca di situ, tujuannya apa? Ya, karena Quran itu bukan untuk orang mati, Quran itu untuk orang hidup. Kalau bapak tadi baca Yasin juga, dalam surat Yasin itu ada kalimat liyundiro mangkana hayan. Quran itu untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup. Orang mati dibacakan Quran itu tidak ada manfaatnya apa-apa. Quran ini peringatan untuk orang yang hidup. Gitu? Nah, mungkin tak baca ke Fatihah, baca ke Yasin, kursi, ganjarannya biar dikirim ke istri saya, mungkin gitu maunya, ya tak? Allah mengatakan man amila sholihan falinafsihi wa man asaf 'alaiha. Siapa beramal soleh, membaca Quran termasuk amal soleh, itu pahalanya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Siapa berbuat dosa, berbuat salah, dosanya ya ditanggung sendiri. Tidak bisa bagi-bagikan ganjaran, tidak bisa juga saling memikul dosa. Dosanya sendiri dipikul sendiri, kebaikan sendiri diambil sendiri pahalanya. Yang saya ketahui itu. Jadi kalau membaca
ayat-ayat di kuburan tadi saya belum tahu dalilnya, apalagi kalau ada ganjarannya supaya dikirimkan yang mati, saya juga belum tahu dalilnya. Ya, karena belum tahu saya tidak menyalahkan, tapi tidak akan mengamalkan sebelum tahu dalilnya. Kalau sudah tahu tidak akan saya gunakan untuk saya sendiri, brosurkan biar semua nanti mengerti. Terus ngajak ngaji tetangga. Maka saya tanya, ngajak ngaji tetangga untuk apa dan di mana, kapan? Kalau ngajak ngaji tetangga tiap-tiap hari, teringat kematian istrinya tadi, misalnya hari 40 hari, ya, hari 100 hari, 1000 hari dan sebagainya, itulah laisa minal Islam, tidak diajarkan dalam Islam, gitu ya. Nah, gitu apa ya? Saya tidak mengatakan itu salah atau benar, hanya cara tuntunan Islam saya belum mengetahui dasarnya. Bagi yang mengerjakan silahkan, saya tidak melarang dan tidak menyalahkan. Hanya kalau ditanyakan tuntunan agama, saya belum mengetahui dasarnya. Karena belum mengetahui maka diajak ya tidak mau, ya. Sebelum saya tahu tidak mau melakukan. Karena takut nanti dimintai pertanggungan jawab oleh Allah apa yang kita lakukan. Apabila ziarah kubur menaburkan bunga di kuburan boleh apa tidak? Ya, boleh apa tidak? Nah, maksudnya apa dulu? Ya, orang mati kita ziarah kubur membawa bunga sak lodong kuwi terus disiramkan yang kuburan, maksudnya apa? Nah, kalau punya keyakinan lain seolah-olah disirami air bunga sak lodong tadi nanti bisa mengurangi siksa kuburnya, tidak ada tuntunannya begitu, tidak ada tuntunannya. Jadi ziarah kubur itu nggak ada aturan-aturan semacam itu, cara Islam. Kemudian Rasulullah memang pernah dalam suatu riwayat Rasulullah ya perjalanan itu berhenti di kuburan, kemudian ambil pelepah kurma ditancapkan kedua kuburan itu. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah menjelaskan bahwa dua kubur ini sedang menjalani siksa kubur. Yang satu ya dalam disiksa kubur karena ketika kencing tidak istibrok, ya. Kalau kencing tidak bersih lah, tidak istibrok, tidak sampai tuntas, tidak istinja, tidak resik lah, singkatnya gitu. Yang kedua ini suka mengadu domba, suka rasan-rasan, menggunjing lah, suka menggunjing. Jadi orang yang suka menggunjing itu nanti akan mendapat siksa kubur. Orang yang kencing tidak tuntas, tidak istibrok, tidak ya bersih, itu nanti juga akan mendapat siksa kubur. Ya, maka Rasulullah mengambil pelepah kurma tadi ditancapkan di dua kuburan itu dengan harapan mudah-mudahan Allah meringankan siksa kubur ini sehingga pelepah kurma ini kering. Nah, itu maksud Rasulullah begitu. Ya, itu tujuannya begitu. Kita tidak boleh terus ikut-ikut lewat kuburan nyempal papa semboja apa tuncepke ning kono. Nah, ben apa? Nah, nek dituncapkan yang kono ben dukul boleh saja, nah, dukul dah. Tapi kalau punya maksud tadi, punya maksud-maksud yang lain nggak ada, nggak boleh itu. Ya. Nah, terus kamu menziarahi kuburnya siapa? Boleh, tidak harus kuburnya baik. Ya, tidak harus kuburnya siapa, tidak ditentukan kubur siapapun. Maka ziarah kubur siapapun boleh. Kubur Nabi boleh, kubur wali boleh, kubur gali boleh nggak? Boleh. Karena tujuan ziarah kubur itu kata Rasulullah, qala Rasulullah SAW, jurul kuburo fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ya, hadis di sini diterangkan hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 500 nomor 1569. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berziarah kuburlah kalian
Karena hal itu akan mengingatkan kalian pada akhirat. Nah, kubur ini untuk mengingat akhirat, mengingatkan bahwa kamu akan mati. Allah juga menegaskan, kalau orang sudah mati seperti ini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Orang kalau dipanggil oleh Allah sudah mati itu harta kekayaannya, ahli warisnya, anak cucunya la yanfa', tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat illa man atallah biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Selamat dari kemusyrikan, selamat dari segala sifat yang mazmumah, sifat yang tercela. Hati-hatinya bersih. Nah itu yang akan manfaat. Kalau harta, pangkat, jabatan, anak, istri, semua tinggal semua, nggak ada yang dibawa. Maka supaya orang ziarah kubur tidak hanya buru dunyo terus. Wong dunya itu hanya permainan. Laibun walahwun, permainan, senda gurau saja. Mataul gurur. Ya, bahkan permainan tapi bisa melalaikan tujuan. Ya, tidak ada gunanya. Itu kesenangan yang menipu. Maka supaya sering-sering ziarah kubur biar tidak tertipu oleh dunia. Tidak tertipu oleh dunia aja. Nah, itu pentingnya. Jadi ziarah kubur itu tujuannya supaya mati. Maka caranya gimana? Datang masuk kubur ke daerah makbarah, daerah kuburan, doakan pada yang ada di dalam kubur itu, yang muslim dan mukmin, laki perempuan, dimohonkan ampun pada Allah. Ya. Nah terus apa yang dilakukan? Ya, ziarah kubur yang kamu jenguk tadi kuburnya siapa, supaya menembus di hatimu, supaya kamu ingat bahwa Anda akan ada seperti yang dalam kubur ini. Apa itu ibu, apalah. Maka Nabi tidak menganjurkan menziarahi kuburnya juga. Menziarahi kubur umum, kuburnya siapa aja boleh. Yang dianjurkan oleh Rasulullah tempat yang diziarah itu hanya 3. Ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Itu tempat-tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah diziarahi. Kalau masalah kubur, tidak ada kubur tertentu yang dianjurkan untuk diziarahi. Tapi Rasulullah menganjurkan ziarah kubur secara umum, kuburannya siapa aja boleh. Karena tujuannya supaya ingat mati. Yang dengan ziarah kubur itu mempersiapkan bekal untuk mati. Kebetulan yang kamu ziarah orang jahat, kuburan jahat, kamu tahu orang ini jahat, yang ditakuti orang saat itu. Ya, ketika orang itu, ketika masih hidup semua orang dengar suaranya sudah takut. Ya. Setelah kamu ziarah itu, ingat sejarahnya dia, karena tahu, apalagi pernah jadi temanmu. Ingat, ini kayak urep bambung, semua orang takut, sekarang ya dikubur. Bayarannya yang begini, apalagi. Nah ini ulama besar terkenal di mana, sekarang ya masuk ke kubur. Masuk kubur. Lah sekarang yang dikubur itu urusan apa itu? Dah urusan dengan Allah, dunianya tinggal, anak cucunya tinggal, jabatannya tinggal, sudah. Padahal jabatannya ya kayak urung sebelum mati, sebelum masuk kubur, direbut-rebutkan, kalau perlu rayaan. Rebutan. Akhirnya bareng mati ya kelipus meneng kabeh. Nah, ini lah. Nah, maka itulah ziarah kubur itu penting. Nah, ini orang yang enggak suka dengan MTA, ngatani MTA itu melarang orang ziarah kubur, rungokno kupingmu. Orang dilarang, malah dianjurkan kuburan siapa aja boleh. Ora sah kuburane kiai, ora kuburane wali, ora kuburane nabi, kuburan siapapun boleh. Baik, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita cukupkan sekian kajian kita siang hari ini. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah saudaraku yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua mengenai ziarah kubur yang disampaikan oleh almarhum Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino.
Semoga dapat menambah keilmuan kita sehingga menyadarkan arti ziarah kubur sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.